Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta MotoGP di seluruh dunia. Hari ini saya akan membahas berita hot, yaitu tentang rider juara dunia 8 kali, yaitu Marc Marquez, ya kan. Kali ini akan saya membahas sebuah kabar yang belum tentu ada di konten-konten lain atau media sosial lain, karena rumornya Marc Marquez ini hanya berbicara dengan media-media kecil yang tanpa perluasan yang sangat panjang atau luas jangkauannya, dan ada perbincangan kecil terhadap saudara-saudara atau rekan-rekan sahabatnya. Oke, selamat bagi tim Ducati Lenovo yang sudah mempromosikan atau launching livery terbaru di MotoGP dari 2025 ini. Oke, sebelum kita membahas pentingnya Marc Marquez di tahun ini, kita juga mengucapkan selamat pada Jorge Martin yang telah menempelkan angka keramat, yaitu angka nomor 1 di motor Aprilia nanti. Meskipun dia sedikit kecewa karena dia tidak bisa menunggangin atau masuk di tim pabrikan Ducati Lenovo, namun dia bangga karena dia bisa mengalahkan Pecco Bagnaia yang bisa menjuarai dalam satu musim dengan angka 11 kemenangan ya. Tapi itu tidak bisa cukup untuk jadi juara dunia, namun poinnya terlalu jauh dengan Jorge Martin yang selalu konsisten di sprint race dan main race ya. Oke, selamat buat Jorge Martin. Semoga nanti di musim 2025 ini selalu konsisten, tapi saya sangat yakin bahwa Jorge Martin akan sangat cepat beradaptasi, dan semua kita tahu bahwa Jorge Martin itu adalah salah satu pembalap yang sangat cepat dan mudah beradaptasi, karena setiap para insinyur ataupun para teknisi mekaniknya memberikan setting yang kepada Jorge Martin di sesi kualifikasi atau maupun di free practice, itu selalu Jorge Martin ini selalu menguasai di peringkat 1, peringkat 2, tidak jauh dari 5 besar. Maka dari itu menurut saya pribadi Jorge Martin ini akan tetap kompetitif dan akan tetap meramaikan di kejuaraan tahun ini. Dan saya prediksi Jorge Martin tetap bisa memperebutkan juara dunia di tahun ini, meskipun nanti akan sulit ya. Kemudian Marco Bezzecchi juga dirumorkan akan sangat cepat, karena Marco Bezzecchi sangat menyukai dengan motor Aprilia ini. Oke. Dan kita juga cukup memberikan selamat kepada tim Gresini Racing yang sudah launching livery-nya ya kan. Menurut saya cukup bagus dan cukup soft ya, tapi untuk fitur-fiturnya akan sangat pertebal garisnya dari merah ke silver atau abu-abu, itu menurut saya sangat-sangat soft, tapi lebih keren daripada musim lalu. Dan menurut saya tahun 2020 ini adalah ajang pembuktian siapa pembalap tercepat di GP24. Dan Marc Marquez ini kemungkinan besar akan bertarung melawan Vanco Morbidelli ya, karena mereka berdua masing-masing mengendarai GP24 ya kan. Jadi sangat layak atau sangat seru untuk ditonton tahun ini, karena dari Alex Brother ya kan akan mendukung Marc Marquez untuk mencapai juara dunia di tahun ini. Kemudian dari tim Trackhouse Aprilia, tim satelitnya dari Aprilia, selamat buat siapa namanya pembalap dari Moto2 juara dunia, Oi Ogura ya kan, dengan Raul Fernandez. Mereka adalah pembalap muda yang sangat berbakat ya kan. Saya berharap mereka berdua ini akan meramaikan ajang di tahun ini ya kan, karena si Trackhouse ini rumornya juga mendapatkan settingan mesin spek A ya.
Jadi sama-sama pabrikan namun tidak disupport full untuk menjadi pabrikan seperti motornya Hyundai Martin dan Marco Bezzecchi. Tapi David Brivio sendiri sekaligus manajer Trackhouse ini juga memberikan peringatan kepada rookie-rookie yang sebelumnya seperti Pedro Acosta dan pembalap Honda akan sangat berhati-hati dengan munculnya Trackhouse di tahun ini, karena di terakhir akhir musim kemarin Raul Fernandez ini menunjukkan konsistennya dan menunjukkan seperti settingan buat di tim Aprilia ini sudah menemukan gitu settingan yang pas buat Raul Fernandez, dan kemajuan teknologi akan terus bertambah di tim Aprilia ini. Oke, sekarang kita bahas yaitu dari Marc Marquez ya kan. Jadi kemarin setelah launching MotoGP Ducati kemarin ya kan, sebelum dan sesudahnya Marc Marquez ini ada berbincang-bincang ya kan terhadap media kecil ya kan, tidak saya sebut medianya apa, dan dengan rekan atau sahabatnya dan teman-temannya yang bisa dipercaya ya. Oke. Jadi Marc Marquez ini memang bertekad di sisa kontraknya dengan Ducati ini 2025 sampai 2026 ya kan, Marc Marquez akan ingin merebutkan 2 gelar juara dunia itu sekaligus di 2 tahun itu ya kan. Jadi tujuannya tak lain Marc Marquez ingin mengalahkan rekor dari Valentino Rossi ya. Jadi semua kita tahu ya kan, Marc Marquez selalu ingin menjadi nomor 1 ya. Tapi kalau jika dilihat dari segi data ya kan, Valentino Rossi mendapatkan gelar 9 kali juara dunia itu lebih mudah daripada Marc Marquez ya kan. Kalian bisa searching sendiri di Google atau dia lihat di media-media sosial lainnya, untuk dari segi umur mendapatkan 9 kali juara dunia, Valentino Rossi lebih unggul daripada Marc Marquez. Tapi kemungkinan lebih besar peluang dari Marc Marquez ini untuk mendapatkan juara dunia 9 kali bahkan sampai ke 10 kali dengan motor yang sangat hebat ini, yaitu motor Ducati ya kan, GP25, salah satu motor terhebat di dunia atau terbaik ya kan. Jadi Marc Marquez ini sudah siap perang melawan Pecco Bagnaia, bintang dari MotoGP Ducati ini. Jadi Marc Marquez ini adalah salah satu pembalap yang bertalenta hebat ya kan, dan duet kali ini bisa sekaligus menjadi duet terbaik sepanjang sejarah, seperti legenda sebelumnya Valentino Rossi dengan Jorge Lorenzo. Jadi Marc Marquez itu adalah pembalap yang bertalenta ya kan, tidak hanya bertalenta biasa aja. Marc Marquez tahu bagaimana cara juara, Marc Marquez itu tahu bagaimana cara untuk menang, Marc Marquez itu tahu bagaimana cara untuk melumpuhkan lawannya. Dia tahu bagaimana cara menjatuhkan lawannya baik secara di lintasan maupun di luar lintasan. Dia tahu bagaimana cara menjatuhkan mental lawannya ya. Jadi Marc Marquez ini bukan pembalap yang biasa aja, karena Marc Marquez adalah pembalap yang sangat luar biasa. Jadi menurut saya Marc Marquez bisa menjegal atau menyaingin pembalap-pembalap sebelumnya seperti Jorge Lorenzo ya kan, Casey Stoner, Valentino Rossi, dan Pedrosa. Jika mereka di umur yang sama, kemungkinan itu sangat seru dan kemungkinan bisa terjadi. Tapi era sudah berbeda ya kan. Di saat itu ketika masuk tahun 2013, Marc Marquez jauh lebih muda dibandingkan senior-seniornya ya. Jadi tidak bisa dibandingin secara persamaan ya, karena semua itu sudah ada eranya. Jadi mana yang terbaik antara Valentino Rossi dan Marc Marquez, semua disuguhkan dengan data ya. Jadi Marc Marquez ini bertujuan untuk mengalahkan Valentino Rossi ya kan dalam 2 tahun ke depan ini. Jadi itulah ambisi dan keinginan Marc Marquez. Setelah itu mungkin bisa jadi dia pensiun setelah dia puas mengalahkan rival terbesarnya atau rival terhebatnya, legenda hidup sepanjang sejarah ini, yaitu Valentino Rossi. Tapi itu tidak mudah karena Pecco Bagnaia sempat diberi nasihat oleh sang mentor yaitu Valentino Rossi
bahwa kamu jika ingin memenangkan kejuaraan dunia di musim ini, kamu tidak cukup untuk 100% mengeluarkannya. Kamu harus lebih dari 100, bahkan sampai 200%, ya kan? Jadi dari mulai awal start sampai terakhir akhir musim, Peko harus konsisten, mulai dari sprint race bahkan sampai main race. Hindari jatuh, tapi kumpulkan poin sebanyak-banyaknya jika ingin menjadi juara dunia. Oke, dan bahkan Valentino Rossi pun sangat berterima kasih atau berhutang budi jika nanti Pecco Bagnaia bisa mengalahkan Marc Marquez atau menggagalkan Marc Marquez menjadi juara dunia. Dan VR46 Academy, semua akademi dari VR46 semua akan membantu bagaimana caranya Marc Marquez tidak bisa juara dunia. Dan nanti akan ada pertempuran yang sangat hebat antara Marc Brother melawan VR46 Academy, bahkan Italia vs Spanyol. Bagaimana teman-teman menurut kalian? Jika kalian fansnya Marc Marquez, pecinta Marc Marquez, atau pecinta MotoGP, atau pecinta legenda-legenda sebelumnya, bagaimana menurut kalian? Apa kalian sanggup? Menurut kalian Marc Marquez ini akan sanggup mengalahkan rekor-rekor dari Valentino Rossi, atau Marc Marquez ini tidak akan sanggup? Ya, jadi tolong komen di bawah ini. Mungkin ya, jadi si ajang ini kan belum mulai, tapi pembicaraan netizen, pembicaraan semua sudah dimulai, ya. Apakah bisa Marc Marquez mengalahkan Valentino Rossi? Apakah Marc Marquez gagal melawan Pecco Bagnaia? Kita tunggu 1 bulan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.